Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, selalu ceria, Allahu Akbar, bisa. Oke, alhamdulillah semuanya pada semangat ya, pada ceria. Semoga ini aura positif pembelajaran pada pagi hari ini, dan semoga ini sampai selesai semangat terus, kemudian auranya positif terus ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dan untuk menambah keberkahan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Baik, belajar. Mereka mengatakan doa bersama. Belajar nanti doa bulan. Doa besar, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu periksa kehadirannya dulu ya. Hari ini hadir semua? Tidak. Ada yang nggak hadir? Kenapa sakit? Sakit. Ada Hasanah, Ahmad Al-Fawdori, Aba Nawawi, Bintan Humairah, Chelsea, Elga, Haifa, Iqbal, Indah, Inaya, Khairul Rizki, Wihayati, Masjid, Miranda, Mufliha, Muhammad Haikal, Monika, Nabina, Nurul Alfa, Nurul Fadila, Fatmawati, Rosi, Siti Amas, Siti Hayati, Yurike. Oke, tadi ada beberapa yang nggak hadir ya, tadi sakit ya, tadi juga lihat suratnya. Semoga teman-teman kita yang hari ini sedang sakit segera Allah sembuhkan, dan esok hari bisa belajar kembali bareng-bareng di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih bersemangat dan biar lebih fokus, Ibu mau cek konsentrasinya. Oke? Masih ingat dengan gamesnya ya? Masih. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, satu. Masih ada yang gerak, berarti belum semuanya konsentrasi nih ya. Coba kita mulai lagi. Oke, makanya relax sambil senyum. Oke, senyum. Kan senyum itu bagian daripada ibadah. Sedekah termurah gitu ya. Oke, tepuk satu, tepuk dua, satu. Oke, berarti sudah konsentrasi ya semuanya. Pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di Quran surat apa ayat berapa? Ayat 23 sampai 24. Oke, pinter, masih ingat ya? Di Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Itu tentang apa sih? Menghormati orang tua dan guru. Menghormati orang tua dan guru dengan cara apa? Betul, dengan tidak mengatakan tidak kata kasar. Tapi kita harus menyayangi orang tua, mendoakan orang tua. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah bahas di Quran surat Al-Isra tentang sikap terhadap kedua orang tua, seorang anak harusnya seperti apa. Maka pertemuan kali ini kita akan kembali membahas
tentang sikap terhadap orang tua hal seperti apa, tetapi di lain surat gitu ya. Itu di surat Luqman ayat 13 sampai 17. Jadi kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 tentang sikap terhadap orang tua. Kemudian hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat orang tua. Itu kompetensi dasar yang ingin kita capai. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan kegiatan observasi, menyimak video, nanti Ibu tayangkan videonya, menyimak video, kemudian membaca buku LKS, kemudian buku paket Quran hadis kelas 11 dan Al-Quran. Kalian mampu untuk menguraikan isi kandungan dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 dengan benar. Dan dengan kegiatan observasi juga, melihat video, menyimak video, membaca buku dan yang lainnya, kalian mampu untuk menganalisis Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 ya. Kemudian mampu juga mendemonstrasikan hafalan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 dengan benar. Tuh. Manfaat dengan mempelajari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 manfaatnya keimanan kita akan lebih kuat kepada Allah. Karena pesan Luqman di Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 itu luar biasa. Pesan untuk iman kepada anaknya. Kemudian bisa lebih membuat kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagai rasa syukur kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita bisa menghafal Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 dengan benar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak ibu semuanya, pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan metode pembelajaran, modelnya itu model cooperative learning, dengan metode pembelajarannya NHT atau Number Together ya. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu akan punya nomor masing-masing di kepalanya. Jadi setelah pembagian nomor, nanti ibu akan beri kalian pertanyaan, dan kalian hanya akan menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor yang ada di kepala kalian. Setelah itu kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, mencari jawaban dari pertanyaan yang ibu ajukan. Kalau salah satu dari kalian sudah selesai mengerjakan, kemudian yang lain belum, boleh dibantu dengan sesama kelompoknya gitu ya. Ibu kasih waktu kalian untuk diskusi, mencari jawaban. Setelah itu nanti ada presentasi jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan. Jadi setiap kalian akan mempresentasikan jawabannya setiap nomor tadi ya. Nanti ibu acak, ibu kocok nomor yang keluar, dia yang akan pertama kali presentasi. Setelah itu nanti kalau sudah ada satu nomor misalkan presentasi, yang lain mau menanggapi, itu silahkan boleh ya. Mau menanggapi, menyapa misalkan, itu silahkan boleh. Nanti terakhir kita menyimpulkan gitu ya. Paham ya? Paham. Selanjutnya sebelum kita berdiskusi, ibu mau kalian menyimak sebuah video, kemudian mengamati video tersebut. Ibu sudah buat lembar kerjanya, jadi nanti kalian sambil mengamati, sambil kalian tuangkan dalam lembar pengamatan video ya. Oke. Nah, mulai di videonya. Sebelum kita mulai, ibu mau bagiin lembar pengamatannya terlebih dahulu. Nanti di sini sudah ada identitas ya, tulis namanya,
pegang semua lembar pengamatan videonya? Sudah. Sekarang kita simak videonya. Perhatikan baik-baik ya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya ingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari kamu? Ibu saya merasa lama karena saya kotor. Jadi, saya pernah mengingatkan ibu saya. Saya pertama sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu melihat tangan dari muka. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu boleh beristirahat. Kamu pulang. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Dari hasil wawancara, kalau nggak terima apa-apa, kalau ini nanti usahakan. Ini tahu Pak. Karena kamu yang melamar, bisa baca dari sana itu. Ini kenapa? Karena waktu di sini bekas bangku besi, udah lihat dia tajam luka. Kalau ini, itu bulan yang berjalan, kamu tidak bilang kalau kamu lulus tes yang pertama, karena kamu lulus, nah itu senang banget. Yang lihat lagi ada kamu yang pergi sampai sapu ini.
gitu ya, nangis gitu, menyentuh banget pengorbanan seorang ibu untuk anaknya sampai sukses gitu ya. Oke, tadi sudah menyimak videonya, sudah melihat videonya. Sekarang silahkan tuangkan dalam lembar pengamatan video tentang video yang sudah kalian lihat tadi gitu ya. Oke, silahkan. Oke, gimana, selesai? Belum. Oke, namanya jangan lupa ya. Ditulis namanya. Oke, gimana? Udah selesai? Oke. Boleh dikumpulkan di meja paling depan ya. Yuk, dikumpulkan di meja paling depan. Oke, meja paling depan ya. Sini, siapa lagi? Udah, barisan sini sudah.
Oke, barisan ini. Barisan ini. Ini. Yuk. Dah? Oke. Satu lagi. Selesai. Kayak tadi nontonnya menghayati banget gitu. Jawabannya Masya Allah bagus. Oke, selanjutnya Ibu bagi kelompok kasih nomor kepala masing-masing, ingat ya nomornya ya. Iya. Oke. Nanti kalau sudah bagi kelompok sudah dikasih nomor, nanti Ibu ajuin pertanyaan baru nanti duduk dengan nomor masing-masing ya. Oke, nanti nomornya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Oke? Sekarang Ibu ajukan pertanyaannya. Ditulis sama setiap nomor masing-masing ya. Kalau pertanyaan nomor 1 berarti oleh kepala nomor 1, 2 dan 3 seterusnya ya. Oke, pertanyaan pertama untuk kepala nomor 1 di setiap kelompok. Uraikan kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Kemudian udah? Oke. Nomor 2, apa saja wasiat Luqman kepada anaknya sesuai Quran Surat Luqman ayat 16 sampai 17. Ya. Oke. Sudah? Sekarang nomor 3, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang tua jika dikaitkan dengan Quran Surat Luqman ayat 15. Sekali lagi, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang tua jika dikaitkan dengan Quran Surat Luqman ayat 15. Oke, terakhir nomor 4. Apa saja prinsip kehidupan yang dapat diteladani dari kisah Luqman? Oke, sekali lagi. Apa saja prinsip kehidupan yang dapat diteladani dari kisah Luqman? Ya sudah? Sudah. Sekarang silakan duduk kelompoknya dan pakai nomor kepalanya ya. Oke, silakan mulai berpikir bersama dan diskusi ya.
Oke, sudah? Ya, sekarang silakan mulai berpikir bersama, cari jawabannya, berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya ya. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk diskusi dan mencari jawabannya ya. Ya, dimulai. Kalau ada yang nggak paham dari pertanyaannya boleh tanya dulu ya.
Oke, waktunya 2 menit lagi. Oke, halo. Selesai. Sudah dapat jawabannya ya? Sekarang di tangan Ibu sudah ada 4 kertas, berarti 4 nomor ya. Nanti Ibu kocok, nomor yang keluar berarti dia yang akan mulai presentasi pertama. Jadi bisa jadi kalau yang keluar nomor 3 berarti nomor 3 dulu yang presentasi di setiap kelompok, ya? Ya. Setelah selesai presentasi nanti kalau ada yang mau nanggapin juga boleh ya. Oke, kita kocok. Berapa ya? Ternyata nomor 2. Nomor 2, nomor pilihan yang pertama gitu ya. Harusnya jadi yang kedua, tapi jadi yang pertama nih. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, berurutan dari kelompok ganteng-ganteng. Kelompok laki-laki. Dipresentasikan ya. Boleh sekali-kali lihat di catatannya nanti sambil dipresentasikan. Boleh diangkat bukunya? Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan yaitu Quran surat Al-Luqman ayat 16 sampai 17. Luqman berwasiat kepada anaknya agar beramal dengan baik, karena apa yang dilakukan manusia dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, yang tampak, yang tidak tampak, yang terlihat dan yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi, pasti diketahui Allah. Oleh karena itu Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal perbuatan manusia itu. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, sedangkan perbuatan jahat dan dosa akan dibalas dengan neraka. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuannya. Allah kemudian melukiskan dalam firman-Nya tentang penimbangan perbuatan manusia, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian ayat yang ke-17-nya yaitu perintah untuk mengajarkan sholat, yang mana sholat adalah tiang agama dan salah satu amal ibadah yang pertama yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka mengerjakan sholat itu wajib, kemudian sabar dalam keadaan apapun, selanjutnya mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang munkar. Ya? Oke, kasih aplaus. Terima kasih kepada saudari Nasdin yang sudah mengatakan jawabannya. Tadi sudah jelas ya jawaban dari saudara Nasdin tentang
wasiat apa gitu ya yang Luqman berikan kepada anaknya yang terkandung di Quran surat Luqman ayat 16 sampai 17 ya. Dari jawaban masjid ada yang mau menanggapi? Paham? Kalau tidak ada yang menanggapi, kita masuk ke kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan surat Al-Luqman ayat 16 sampai 17 yang pertanyaannya adalah apa saja wasiat Luqman kepada anaknya sesuai Quran surat Al-Luqman ayat 16 sampai 17. Jawabannya, Luqman berwasiat kepada anaknya agar beramal dengan baik. Karena apa yang dilakukan manusia, dari yang besar maupun yang kecil, dari yang tampak dan tidak tampak, dari yang terlihat dan yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi, pasti Allah akan mengetahuinya. Oleh karena itu, Allah pasti akan memberi balasan yang setimpal dengan perbuatan manusia itu. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga dan perbuatan jahat akan dibalas dengan neraka. Mengetahui Allah meliputi segala sesuatu yang tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuannya. Allah kemudian melukiskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya tentang penimbangan perbuatan manusia. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Nah, kemudian ke-17-nya perintah untuk mengerjakan sholat, yang mana sholat adalah tiangnya agama. Dan salah satu amal ibadah yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Maka mengerjakan sholat itu wajib. Kemudian sabar dalam keadaan apapun. Selanjutnya mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Kita sudah dapat dua jawaban dari pertanyaan yang sama, tapi ada bedanya gitu ya dari jawabannya. Oke, ada yang menanggapi dari jawaban Rosi? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Oke, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan, yaitu apa saja wasiat Luqman kepada anaknya sesuai Quran surat Luqman ayat 16 sampai 17. Yaitu wasiat Luqman kepada anaknya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha teliti dengan semua kebaikan yang kita lakukan dan tidak akan terlewat sedikit pun. Contoh, kita melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya seberat biji zarah, atau kebaikan yang kita lakukan hanyalah kebaikan kecil, misalnya hanya membuang sampah, maka Allah akan tetap memberikan balasan kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan. Kemudian pada ayat ini menjelaskan pula tentang adanya perintah amar ma'ruf nahi munkar, yang puncak dan pangkalnya adalah sholat, serta amal kebaikan yang tercermin. Amal kebaikan tercermin ini yaitu buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke. Untuk kali ini ada yang mau menanggapi nggak? Oke, ada. Aiba, ya silakan. Menanggapi jawaban dari yang tadi dipaparkan, ya, jadi bahwa benar setiap perbuatan kita itu akan terlihat karena Allah Maha melihat. Jadi kita tidak boleh merasa rugi ketika kebaikan kita ketika kebaikan kita tidak dipuji oleh orang lain karena Allah melihatnya. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Ada?
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menikah perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan, yaitu apa saja wasiat Luqman kepada anaknya sesuai Quran surat Luqman ayat 16 sampai 17. Ayat 16-nya nasihatnya, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan yang sangat kecil dan tersembunyi, layaknya benda yang bobotnya hanya seberat biji sawi dan berada dalam batu atau berada di langit atau di perut bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, betapapun kecil dan halusnya. Ayat 17-nya, perintah untuk mengerjakan sholat, yang mana sholat adalah tiang agama dan salah satu amal ibadah yang pertama yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka mengerjakan sholat itu wajib kemudian sabar dalam keadaan apapun. Selanjutnya mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abel. Oke, terima kasih Monika. Selanjutnya kelompok terakhir ya? Iya. Oke, silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Yurika sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan, yaitu apa saja wasiat Luqman kepada anaknya sesuai Quran surat Al-Luqman ayat 16 sampai 17. Jadi wasiatnya lagi nih, wahai anakku, kebaikan dan keburukan manusia meskipun sekecil biji sawi dan berada pada tempat yang paling tersembunyi seperti di balik karang, di langit maupun bumi, Allah pasti akan menampakkannya dan memperhitungkannya. Sesungguhnya Allah maha halus, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Maha tahu, yang mengetahui hakikat segala hal. Kemudian perintah untuk mengerjakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya, serta senantiasa mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar. Mungkin sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abel. Oke, tadi nomor kepala 3 sudah mempresentasikan jawabannya dari nomor 1 sampai Afan, nomor kepala 2 gitu ya. Sudah mempresentasikan jawabannya. Sekarang kita kocok ulang. Nanti yang keluar nomor berapa nih ya? Ini kayak mau kocok arisan. Nomor 1. Jadi sekarang nomor 1 tuh jadi yang kedua. Kalau tadi nomor kedua jadi nomor pertama ya. Oke, kita mulai dari kelompok akhir dulu, boleh? Boleh. Kan dari awal, sekarang dari akhir dulu berarti. Dari kelompok sana dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Happy akan menjawab pertanyaan uraikan kandungan dari Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 yaitu menekankan tentang larangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab perilaku ini disebut sebagai bentuk kezaliman yang besar. Ayat 14 lebih menekankan tentang perintah berbakti kepada seorang ibu. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan perjuangan tanpa batas seorang ibu dalam melahirkan dan menyusui anaknya. Perjuangan seorang ibu dalam ayat ini digambarkan dengan kata al-wahm. Kata tersebut bermakna penderitaan mengandung anak sebagai kepayahan yang berlebih-lebihan. Kepayahan yang dimaksud ini adalah seorang ibu yang mengasuh dan menyusui anaknya setelah melahirkan selama 2 tahun. Selain
Selain itu, jerih payah seorang ibu lanjut saat mereka menjaga anaknya sepanjang siang dan malam serta saat mendidik anaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Oke, ada yang menanggapi jawaban dari Hayati? Oke, boleh, Mas Din. Baik, saya di sini akan menanggapi pertanyaan dari saudara Hayati. Jadi, ketaatan kepada Allah bukan hanya tidak mempersekutukan saja, tetapi dengan kita menjadi hamba yang taat takwa pun itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi lagi? Ada cukup? Oke. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu uraikan kandungan dari Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14. Isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 yaitu kita sebagai manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Apalagi peranan ibu yang sangat luar biasa, mulai dari proses mengandung, melahirkan, menyapih, dan juga merawatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Ada yang menanggapi? Ada? Sudah mulai loyo. Coba kita latih lagi konsentrasinya. Awalnya sudah mulai apa nih? Karena sudah jam-jamnya istirahat, sudah mulai keroncongan ya, perutnya ya. Ya. Iya, teman-teman. Sabar ya. Coba kita tes konsentrasinya dulu. Tepuk 1, 2. Ternyata masih konsentrasi ya. Tapi ini buka-buka apa? Buka lemes gini. Buka lapar dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai kelompok 4 ya? Sekarang kelompok 3. Semangat banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ega mau ngejawab pertanyaan nomor 1. Uraikan kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Kandungan Quran Luqman ayat 13 sampai 14 adalah tentang perintah untuk tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lainnya dan hanya menuhankan serta menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang sudah mengandung kita dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah melahirkan, menyusui, mengurus kita dengan penuh kasih sayang dan senantiasa mendoakan kita dengan ikhlas tanpa mengeluh sedikit pun hanya untuk membahagiakan kita. Kemudian ayah yang selalu berjuang agar semua kebutuhan kita bisa terpenuhi tanpa kekurangan sesuatu apapun, maka sebagai seorang anak sudah sepatutnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Elga. Lanjut ke kelompok 2. Oke, Taipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Rifka akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaannya uraikan kandungan
senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok 1 dengan kepala nomor 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang uraikan kandungan dari Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14, yaitu selalu berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung kita dalam kepayahan melahirkan, merawat, dan mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih. Selalu berbuat baik karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek, pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita harus senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Mungkin yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasi. Sudah semua presentasi ya? Nomor 1? Ya. Sekarang kita kembali nomor 1. Tinggal 2 lagi. Ini yang dapat barisan siapa? Oh, ternyata nomor 4. Oke. Kita mulai nomor 4 dari kelompok 2, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan tentang apa saja prinsip kehidupan yang dapat diteladani dari kisah Luqman. Jadi prinsip yang dapat kita teladani yaitu pertama, sifat mulia dari Luqman Al-Hakim yang dapat kita teladani adalah pola pendidikan Luqman yang luar biasa kepada anaknya, yaitu penanaman akidah, kepedulian kepada orang tua, mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah dengan memerintah pada sholat, sabar, mengerjakan amal ma'ruf, dan tidak mempersekutukan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Ada yang menanggapi? Ada. Oke, kita lanjut ya. Kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Mara yang masih berada di luar, waktu istirahat sudah selesai, bel pertanda masuk sudah dibunyikan. Untuk itu kepada seluruh siswa-siswi Mara yang masih berada di jalan, di warung dan duduk-duduk di teras, silakan segera memasuki ruang kelasnya masing-masing, karena ibu bapak dewan guru yang ada di jam ke-5 dan ke-6 akan segera memasuki ruang kelas. Hairil. Yaitu sifat mulia dari Luqman Al-Hakim yang dapat 11 IPS 1 2, pendidikan Luqman yang 10 IPS 1 2 dan 3. pertama penanaman Yang masih duduk-duduk di teras, silakan segera memasuki ruang kelasnya masing-masing. kesabaran Luqman dalam Terima kasih. anaknya dengan mengajarkan Islam yang kafah serta ketaatannya kepada Allah. Oke, sudah?
peduli terhadap keluarganya, terutama kepada anaknya, dengan menanamkan pendidikan akidah, terutama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Tidak. Kita lanjut ya. Tadi sudah kelompok berapa? 3. Sudah 2, 3. Sekarang kelompok 1 boleh? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa saja prinsip kehidupan yang dapat diteladani dari kisah Luqman. Yaitu sifat mulia dari Luqman yang dapat kita teladani adalah pola pendidikan Luqman yang luar biasa kepada anaknya. Yaitu pertama penanaman akidah, kemudian kesabaran dalam mendidik anaknya dengan lemah lembut, menanamkan rasa kasih sayang kepada ibu yang sudah banyak jasanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke, kita lanjut ke kelompok berapa yang belum? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari apa saja prinsip kehidupan yang dapat diteladani dari kisah Luqman. Jawabannya yaitu sifat mulia dari Luqman Al-Hakim yang dapat kita teladani adalah pola pendidikan Luqman yang luar biasa pada anaknya, yaitu pertama penanaman akidah yang kuat pada anaknya dari dini, sikap hormat kepada orang tua, kesabaran Luqman dalam mendidik anaknya dengan mengajarkan Islam yang hafal serta ketaatannya kepada Allah, dan bagaimana Luqman melakukan semuanya dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih, nomor berapa? 3. Ya, nomor 3. Kita mulai dari kelompok 3 ya. 3. Ya, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Nur akan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang tua jika dikaitkan dengan Quran Surat Luqman ayat 15. Setiap orang tua menyayangi anaknya, dan begitupun seorang anak akan senantiasa menyayangi orang tua, karena memang Islam sangat menjunjung tinggi orang tua, dua sosok manusia yang rela mengorbankan nyawanya hanya untuk anak-anaknya, sehingga sangat wajar ketika Allah memerintahkan kita untuk menghormati dan menaati orang tua. Tetapi jangan sampai ketaatan kita kepada orang tua membuat kita bermaksiat kepada Allah. Jika kita hanya diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua dalam hal kebaikan saja, bukan dalam kemaksiatan. Jika orang tua kita memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita boleh menolaknya dengan catatan menolak dengan perkataan yang halus serta menjelaskan alasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus baru. Ada yang mau menanggapi? Ada. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan nomor 3 di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah akan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang tua jika dikaitkan dengan Quran Surat Luqman ayat 15.
Jawabannya, setiap orang tua menyayangi anaknya dan begitupun seorang anak akan senantiasa menyayangi orang tua. Karena memang Islam sangat menjunjung tinggi orang tua. Dua sosok manusia yang rela mengorbankan nyawanya hanya untuk anak-anaknya, sehingga sangat wajar ketika Allah memerintahkan kita untuk menghormati dan mentaati orang tua. Tetapi jangan sampai ketaatan kita kepada orang tua membuat kita bermaksiat kepada Allah. Jadi kita hanya diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam hal kebaikan saja, bukan dalam kemaksiatan. Jika orang tua kita memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita boleh menolaknya dengan catatan menolak dengan perkataan yang halus serta menjelaskan alasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus bukunya. Oke, sudah dua orang memaparkan jawabannya. Ada yang mau menanggapi nggak? Oke, silakan Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi ya dari jawaban yang sudah paparkan tadi, bahwa Ipa tuh setuju sama jawaban dari Indah, bahwa kita pasti sangat sayang banget sama orang tua kita, tetapi tetap saja sekalipun kita sayang kepada orang tua kita, tidak boleh melakukan perintah yang mengandung maksiat kepada Allah, karena Allah tetap menjadi yang pertama. Mungkin cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus Bapak. Lanjut ke kelompok 1. Oke, nomor 3 di kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang tua jika dikaitkan dengan Quran surat Al-Luqman ayat 15. Jawabannya, setiap orang tua menyayangi anaknya, dan begitu pun seorang anak akan senantiasa menyayangi orang tuanya. Karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi orang tua. Dua sosok manusia ini rela mengorbankan nyawanya hanya untuk anak-anaknya, sehingga sangat diajarkan oleh Allah memerintahkan kita untuk menghormati dan mentaati orang tua kita. Tetapi jangan sampai ketaatan kita kepada orang tua membuat kita bermaksiat kepada Allah. Jadi kita hanya diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua dalam hal kebaikan saja, bukan dalam kemaksiatan. Jika orang tua kita memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita boleh menolaknya dengan perkataan yang halus serta menjelaskan alasannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sebelumnya kita kasih aplaus buat kita semua lah. Tadi sudah presentasi semuanya, jawabannya luar biasa, bagus-bagus. Berarti memang kalau pembelajaran sering diulang-ulang, insya Allah ya, kita akan mudah hafal, kemudian semoga bisa kita aplikasikan ya. Oke, sekarang kita simpulkan jawaban dari setiap pertanyaan, dimulai dari pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 ya, biar tidak ada miskomunikasi gitu ya. Materinya tentang Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 kandungannya. Quran surat Luqman ayat 13 itu nasihat Luqman kepada anaknya tentang perintah untuk tidak mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena mempersekutukan Allah itu bagian daripada kezaliman atau dosa besar. Maka Luqman mendidik anaknya dari dini itu yang ditanamkan pertama itu tentang akidahnya.
bagaimana si anak bisa benar-benar beriman kepada Allah, kemudian sampai beranjak dewasa dan seterusnya tetap imannya kuat. Maka ketauhidan atau keimanan harus ditanamkan dari dini atau dari usia masih kecil. Kemudian ayat 14-nya, Luqman ini seorang ayah, seorang laki-laki, tapi tetap Luqman juga seorang anak dari orang tuanya, gitu ya. Maka Luqman paham betul ketika sudah menjadi orang tua, rasanya jadi orang tua itu seperti apa. Maka banyak pengorbanan yang harus diberikan untuk anak-anaknya. Salah satunya, Luqman sangat menghargai pengorbanan dari seorang ibu. Maka nasihat Luqman kepada anaknya, kata Luqman, ya bunaya, wahai anakku, gitu ya, berbaktilah kepada ibumu. Karena kata Luqman, ibumu itu sudah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Karena memang benar, orang hamil dari trimester pertama usia 1-3 bulan itu payahnya luar biasa. Mulai dari mabuk gak bisa makan gitu ya, kemudian penciuman apa-apa bau terus misalkan, dan yang lainnya, muntah-muntah misalkan. Kemudian trimester kedua 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan misalkan, itu sama. Apalagi ketika sudah nyampe 9 bulan, bau-bau kita tuh di perut ibu tuh, di perutnya tuh ya berat, tidur susah gitu ya. Tidak hanya sebatas itu saja. Makanya kenapa nasihat Luqman ini benar-benar ditekankan untuk anaknya bagaimana menghargai seorang ibu. Karena ketika sudah mengandung kemudian melahirkan. Melahirkan ini taruhannya nyawa. Tetapi seorang ibu dengan senang hati menahan rasa sakit hanya untuk melihat anaknya lahir ke dunia. Setelah itu apakah selesai pengorbanan ibu? Tidak. Kemudian menyusui anaknya, mengurusnya, bahkan mencurahkan semua kasih sayangnya dan doa-doa terbaiknya dengan ikhlas untuk kalian semua, untuk kita anak-anaknya, ya. Kemudian bukan berarti ketika nasihat Luqman menekankan berbakti sama ibu kemudian ayah dikesampingkan, tidak. Tetap peran ayah juga penting dalam sebuah keluarga, karena memang ayah adalah tulang punggung keluarga. Seorang ayah akan bekerja keras bagaimana bisa menghidupi keluarganya dengan layak, bagaimana anaknya bisa sekolah dengan setinggi-tingginya, bisa menggapai cita-citanya, bahkan kadang tanpa mengenal cuaca, mau panas, mau hujan, terus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah dan ibu berarti sama pentingnya. Kita harus menghargai kedua orang tua kita. Kemudian ayat ke-15-nya, bagaimana ketika orang tua memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang ternyata itu bertentangan dengan syariat Islam atau dengan apa yang sudah Allah perintahkan, maka tidak ada kewajiban untuk kita patuh dan taat melakukan apa yang diperintahkan orang tua ketika itu mengandung kemaksiatan. Berarti kita boleh menolak, tetapi ada caranya menolaknya. Tidak boleh dengan kasar, menolak dengan perkataan halus dan memberikan penjelasan. Kenapa kita nggak mau melakukannya? Insya Allah orang tua kita akan paham dan mengerti. Asalkan kita tahu triknya, bagaimana nih ngobrol sama orang tua. Kita kan tahu karakter orang tua kita masing-masing ya. Berarti kita harus tahu momen-momen dimana kita bisa ngobrol santai sama orang tua. Jadi nggak sampai bikin orang tua tuh emosi gitu ya. Jadi kalau pelihara dunia kita memang benar-benar harus taat kepada orang tua. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syariat, maka kita diperbolehkan untuk menolak. Bahkan bukan kita saja, para nabi terdahulu sudah mencontohkan. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu agamanya Islam, tauhid. Tetapi ayahnya ternyata menyembah berhala. Apakah Nabi Ibrahim ikut-ikutan menyembah berhala? Tidak. Tetap Nabi Ibrahim hanya menyembah Allah. Maka itu berlaku juga kepada kita. Kemudian ayat 16, nih Luqman ngasih nasihat lagi sama anaknya, bahwa setiap perbuatan kita sekecil apapun itu tetap akan terlihat oleh Allah dan akan mendapat nilai kebaikan dari Allah. Jadi kalau diibaratkan perbuatan kita itu benar-benar sangat kecil, bahkan tidak terlihat, ibaratnya seperti semut warnanya hitam, sedang sedang berada di batu yang hitam di malam hari. Nggak kelihatan banget ya, masih hidung, batunya hidung, tambah di malam hari misalkan, nggak akan kelihatan. Tapi bagi Allah itu akan terlihat, karena Allah itu malah melihat nggak teliti. Jadi jangan pernah ragu melakukan kebaikan sekalipun kebaikan itu kecil, karena Allah akan tetap membalas kebaikan kita. Gitu. Kemudian di ayat terakhir, di ayat 17-nya,
Di situ perintah Luqman kepada anaknya perintah sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Maka kita tuh kalau ada panggilan sholat dari Allah harusnya senang. Karena kita akan mencurahkan semua keluh kesah kita kepada Allah yang bisa memberikan solusi gitu tuh. Kemudian harus sabar kata Luqman. Sabar dalam sholat, sabar dalam menerima ujian gitu ya. Karena setiap manusia yang hidup pasti mendapatkan ujian. Kemudian kata Luqman kepada anaknya, kerjakanlah yang ma'ruf, kerjakanlah yang baik. Yang baik itu banyak. Pagi hari datang ke sekolah, lihat belajar di sekolahnya, benar-benar belajar. Bukan pas guru jelasin kemudian tidur, guru lagi jelasin kemudian ngobrol, bukan begitu. Mungkin kita anggap sepele, tapi ternyata itu bagian daripada amar ma'ruf. Kemudian selanjutnya kata Luqman kepada anaknya, nahi munkar, mencegah dari perbuatan buruk. Salah satu perbuatan buruk yang sering sekali nggak kerasa kita lakukan adalah apa? Gibah mungkin ya. Karena kalau sudah kumpul bareng-bareng ngomong satu topik aja kemana-mana, kayak ngomongin orang gitu ya, itu juga harus diwaspadai. Berarti kita tidak boleh melakukan yang namanya. Oke, sudah kita simpulkan materi tentang surat Luqman ayat 13 sampai 17. Paham? Paham. Kalau masih ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan. Ada? Paham? Oke. Karena sudah kita simpulkan, selanjutnya Ibu mau ngadain refleksi. Jadi Ibu bakal bagiin kalian LKPD. Itu ada soal yang harus kalian isi, tetapi tidak boleh melihat Quran, melihat buku paket, ataupun melihat LKS, dan tidak boleh juga bertanya sama teman. Karena tadi kita sudah bahas lama banget tentang materi ini dari kepala nomor 1 sampai nomor 4 dengan materi yang sama. Insya Allah kalian sudah bisa memahaminya dan mengingatnya ya. Oke, sekarang buku paketnya LKS semuanya ditutup. Ibu bagikan sekarang LKPD-nya. Ini boleh dikerjakan di belakangnya ya. Satu. Oke, silakan mulai dikerjakan. Oke, silakan mulai dikerjakan.
Oke, selesai. Selesai. Oke, silakan dikumpulkan di koordinir di setiap kelompoknya. Ya, sini, Bos. Kelompok 5 sudah. Ya, kelompok 5 sudah. Terima kasih ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Minggu depan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat orang tua. Jadi kalian bisa nanti di rumah silahkan cari referensinya lebih banyak lagi ya tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata dan yang lainnya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.